Ya Tuhan, biarlah seperti yang kami nyanyikan, sungguh yang kami rindukan. Bila kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami rindu, kami berserah. Katakanlah kepada kami, nyatakanlah kepada kami apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Dan ubahlah kami seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu yang sangat-sangat terbatas ini ya Tuhan. Berikan kesegaran, berikan kesanggupan untuk kami boleh mengerti firman-Mu bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya saudara, pada sore hari ini kita bersama-sama merenungkan sebuah tema, kasih yang orang percaya perlukan. Ya, dan untuk itu mari kita bersama-sama melihat dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-13 saya ingin kita secara bergantian membaca ayat yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-7. Ya, 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 hingga ke-7 saya akan membacakan ayat-ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membacakan ayat-ayat yang ganjil. 1 Korintus 13 saya akan mulai dengan ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, nah setelah kita baru membaca satu bagian firman Tuhan yang berbicara mengenai kasih. Dan tentunya kita semua akan mengamini ya. Tidak hanya di dalam firman Tuhan kita bisa menemukan topik mengenai kasih dibahas. Begitu banyak film mengenai kasih. Begitu banyak lagu mengenai kasih. Saudara buka media sosial menemukan kasih. Kasih sungguh-sungguh itu ada di mana-mana. Tapi seringkali yang terjadi adalah semakin banyak kasih itu dibicarakan. Semakin sering kasih itu muncul, bahkan semakin kasih itu ditinggikan, seringkali herannya yang terjadi bukan kejelasan ya. Seringkali herannya yang terjadi itu adalah suatu kebingungan. Ya, sehingga kenapa ada sebagian orang yang menerima LGBTQ karena mereka merasa itu adalah kasih. Kasih berarti ya, termasuk yang LGBTQ kita juga harus kasihi dengan cara menerima mereka. Ya, kenapa ada sebagian orang yang mengatakan keselamatan tidak bisa hanya di dalam Kristus? Ya karena sekali lagi mereka menganggap kalau Allah itu mengasihi, mestinya ya jalan keselamatan banyak. Ya kalau jalan keselamatan cuma satu, betulkah Allah itu adalah Allah yang mengasihi? Ya sehingga semakin berbicara mengenai kasih, menjadi kemudian kasih itu menjadi abstrak. Ya sehingga saya lebih dari satu kali ya bertemu dengan jemaat, ya mereka pemilik perusahaan dan mereka sudah menggariskan. Ya di perusahaan ini gitu ya banyak kesalahan bisa diampuni kecuali ketidakjujuran. Celaka, yang tidak jujur justru adalah orang Kristen. Ya orang yang dekat dengan dia. Ya tetapi pada waktu dia mau mengambil tindakan dia bingung ya. Ini kasih atau bukan? Ya kalau saya memecat, ya ini orang Kristen loh. Ya kenalan lama, bahkan mungkin satu gereja. Ya kalau saya memecat dia itu kasih atau bukan? Ya sehingga di sini kita melihat ya, banyak orang Kristen, tentunya tidak ada ya orang Kristen yang akan mengatakan kasih tidak penting. Tapi banyak orang Kristen kemudian bingung pada waktu mau mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saudara, kalau kita kembali kepada ayat yang tadi kita baca, itu ayat yang indah ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ya, indah untuk dibacakan, tapi permisi tanya ya, kalau saudara punya anak, ya atau saudara sebagai remaja pemuda dikasih orang tua itu HP, saudara teledor, prak, HP-nya rusak, kasih itu sabar, mestinya bagaimana? Ya kira-kira saudara punya anak ya, terus HP itu saudara rusakkan gitu ya, prak, ya kira-kira orang tua mesti bagaimana? Ya apalagi ya dikatakan di sini bukan cuma sabar loh mama, ya kasih itu juga murah hati. Mama kan reform ya gitu ya. Jadi pada waktu anak merusakkan HP, kasih itu sabar, murah hati artinya apa ya? Ya pada waktu pacar kita atau bahkan mungkin pasangan kita itu kemudian jalan sama jalan, dikatakan apa? Kasih itu tidak cemburu loh. Apakah berarti membiarkan begitu saja? Lihat ya, jadi saudara bisa mengamini apa yang tadi saya katakan. Seringkali justru ya ketika orang berbicara mengenai kasih dan bahkan menariknya pada waktu kita berbicara mengenai kasih dari Alkitab. Ya seringkali kita merasa kesulitan di dalam mempraktekannya.
Ya, sehingga saudara izinkan hari ini saya mengajak kita melihat bersama-sama kasih seperti apa ya yang orang Kristen itu perlukan. Ya, kasih seperti apa yang bisa membuat kita mempraktekkan kasih itu secara konkret. Ya, kasih seperti apa yang bisa menolong kita sabar, murah hati, cemburu tetapi tidak kemudian disalahgunakan. Nah, kalau kita kembali sungguh-sungguh kepada 1 Korintus 13, maka kita akan melihat satu kasih. Ya, satu kasih yang orang percaya perlukan itu adalah kasih yang bersifat menegur. Ya, kasih yang menegur itu adalah kasih yang orang Kristen perlukan. Kasih yang menegur itu adalah kasih yang Paulus sebetulnya sedang tunjukkan di dalam bagian ini, meskipun kalau saudara baca sepintas kelihatannya tegurannya di mana ya? Ya, masa kasih itu sabar, kasih itu murah hati gitu ya. Kan enggak ada ya, kasih itu marah, kasih itu menegur. Juga dari mana Bapak bisa mengatakan kasih itu yang dikatakan oleh Paulus di sini adalah kasih yang menegur. Ya, sehingga saudara, saya ingat pada waktu saya SMA, ya saya ada salah satu pelajarannya adalah bahasa Jerman. Meskipun tolong jangan ditanya, Bapak ngerti bahasa Jerman? Enggak sih. Ya karena itu sudah SMA ya, saya sudah lupa semua. Tapi satu hal yang saya enggak lupa ya, saya punya seorang teman. Ya kenapa kok saya enggak lupa? Karena dia itu mendatangi guru bahasa Jerman kami. Terus tanya, Bapak punya Alkitab bahasa Jerman? Saya kagum. Gitu ya, ini anak SMA ya, mau baca Alkitab bahasa Jerman. Ya terus guru kami pada waktu itu orang Katolik ya mengatakan, oh ya punya. Ya sehingga dia dikasih Alkitab bahasa Jerman. Saya juga ingin minta, tapi saya pikir-pikir setelah saya minta juga mau diapakan. Akhirnya saya enggak minta deh. Ya terus saya tanya kepada teman saya, hebat ya, kamu mau belajar Alkitab bahasa Jerman ya? Dia mengatakan, oh enggak sih. Lalu terus ngapain minta Alkitab bahasa Jerman? Ya habis ini pacar saya itu mau ulang tahun. Ya, sehingga dia mau memberikan kata-kata puisi mengenai kasih. Dan keren ya kalau kata-kata puisinya mengenai kasih dari 1 Korintus 13 bahasa Jerman. Ya ternyata itu tujuannya minta Alkitab bahasa Jerman. Tapi kalau saudara bandingkan ya, mana yang betul? 1 Korintus 13 itu tadi saya mengatakan merupakan kasih yang menegur. Atau sebetulnya ya lebih betul temannya Pak Hendri. Ya saya percaya ini kata-kata atau pasal yang sangat instagramable ya. Kasih itu sabar, kasih murah hati. Saudara bisa tayangkan dan bisa banyak likes itu di bawahnya itu. Ya sehingga di mana kalau dikatakan kasih itu adalah kasih yang menegur, menegurnya itu di mana? Nah saudara, izinkan saya mengatakan kalau saudara hanya membaca 1 Korintus 13 secara terpisah, ya mungkin saudara tidak melihat. Tetapi ya, boleh buka kembali Alkitab saudara. Ya, sehingga saya ingin menunjukkan bukan simsalabim ya. Kalau saya mengatakan bahwa kasih yang Paulus tunjukkan di pasal ini adalah kasih yang menegur. Karena jikalau saudara mengaitkan dengan pasal 12 dan dengan pasal 14, saudara akan bisa mengamini apa yang saya katakan. Boleh buka Alkitab saudara? 1 Korintus 12 itu mengenai apa ya? Mengenai apa? 1 Korintus pasal 12. Karunia roh. 1 Korintus 14 itu mengenai apa ya? 1 Korintus 14 mengenai apa? Sekali lagi mengenai karunia roh. Nah saudara perhatikan baik-baik. Yang mana ya menurut saudara yang benar? Apakah Paulus itu seseorang yang habis ngomong apa lupa, habis itu ngomong yang lain kemudian kembali lagi? Ya, sehingga pasal 12 berbicara mengenai kasih karunia, tiba-tiba terpikir berbicara mengenai kasih. Ya, sehingga setelah bicara mengenai karunia roh, pasal 13 tiba-tiba dia terpikir berbicara mengenai kasih, kemudian lupa ternyata ada yang belum ditulis. 14 dia tulis lagi mengenai kasih karunia, mengenai karunia roh, begitu ya. Betulkah Paulus adalah seseorang yang seperti itu ya, nulis sambil ngelamun, ya kemudian pengen nulis apa, lupa tadi belum selesai, kembali lagi ke topik yang sebelumnya. Atau sebetulnya saudara, 1 Korintus 12 sampai 14 ini harus dibaca sebagai satu kesatuan. Ya, dan yang betul adalah 1 Korintus 12 sampai 14 ini harus dibaca sebagai kesatuan. Ya kalau saudara tidak percaya, coba ya. Nah ini coba nih. Sehingga saudara nanti akan tahu kira-kira ya jemaat Korintus ketika membaca pasal 13, apakah terpikir seperti kita tadi gitu ya. Wah ini bagus nih kalau saya taruh sebagai hiasan dinding gitu ya, indah. Ataukah mereka akan merasa tertegur seperti yang tadi saya katakan.
Ya saya ingin saudara memutuskan sendiri ketika saudara melihat Alkitab ya. Coba lihat 1 Korintus pasal yang ke-12. Ya 1 Korintus pasal yang ke-12. Perhatikan ya, saya bacakan ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Ya, perhatikan baik-baik, ingat ya. Dikatakan apa di sana? 1 Korintus 12 ayat yang ke-8. Ya, sebab kepada seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman. Kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Sekarang perhatikan pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Saya bacakan ya, Paulus mengatakan apa? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Lihat kemiripannya. Ya, sehingga saudara yang pernah mempelajari surat Korintus tentunya saudara tahu ya. Ketika tadi di 1 Korintus 12 Paulus berbicara mengenai karunia ini, karunia itu merupakan sebuah teguran bagi jemaat Korintus. Yang merasa karena mereka bisa bahasa roh, yang mereka mempunyai berbagai-bagai hikmat, itu membuat mereka begitu superior. Ya, sehingga saudara bisa bayangkan ya, ketika jemaat Korintus mendengarkan 1 Korintus 13, di mana Paulus mengatakan sekalipun aku dapat berbicara dengan semua bahasa manusia malaikat, itu forward. Kira-kira apakah mereka akan mengatakan haleluya? Begitu ya. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan mengetahui segala sesuatu, tidak punya kasih, itu sia-sia. Puji Tuhan. Atau setiap kalimat yang Paulus itu keluarkan, mereka berpikir, iya ini saya ya. Saya sedang ditegur ya. Di sini kok Paulus mengatakan ya, sia-sia punya bahasa manusia, sia-sia punya bahasa malaikat, sia-sia punya itu mengetahui rahasia, sia-sia mempunyai seluruh pengetahuan. Yang mana ya? Sehingga lihat ya, ketika kita menempatkan diri di dalam posisi jemaat Korintus, membaca 1 Korintus 13 itu bukan kata-kata dari seorang pacar kepada pacar yang lain. Begitu ya? Tidak. Setiap apa yang dituliskan itu merupakan sebuah teguran. Dan bahkan ya, kalau saudara membaca 1 Korintus 13 dari kacamata seluruh surat Korintus, saudara akan semakin mengamini apa yang saya katakan. Ya, apa maksudnya tidak cemburu? Bukan berarti kemudian kalau punya pacar, pacarnya jalan sama orang lain, kamu kan Kristen tidak boleh cemburu. Tidak. Maksudnya adalah tidak usah iri-iri. Tidak perlu yang satu ngomong golongan Apolos, kamu punya golongan, masa saya tidak? Saya golongan Paulus. Ya, yang lain lagi, waduh Paulus sudah kena ya, saya tidak mau kalah, saya Kefas. Yang paling terakhir, yang paling luar biasa. Saya golongan Kristus, ngapain? Ya demikian juga ketika Paulus mengatakan kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ya ngapain saya bisa bahasa roh? Lu tidak bisa ya, berarti saya lebih daripada kamu loh. Ya bahkan mereka merasa bisa menilai Paulus, luar biasa ini. Ya demikian juga kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Ada apa? Kok sebagian perempuan pada waktu itu tidak mau pakai kerudung? Itu tidak sopan. Ya demikian juga kasih tidak mencari kesenangan diri sendiri. Ngapain? Perjamuan kudus gitu ya, perjamuan kasih. Ada yang kenyang, ada yang kelaparan. Ya, sehingga saudara lihat ya, setiap item yang Paulus tuliskan di dalam 1 Korintus pasal ke-13, ketika didengarkan oleh jemaat Korintus, mereka tidak akan terpikir untuk menuliskannya sebagai kata-kata indah. Ya, setiap apa yang Paulus katakan itu mengoreksi, menegur dan menegur kesalahan-kesalahan yang kita baca di dalam keseluruhan surat Korintus. Ya, sehingga 1 Korintus 13 baru menjadi bermakna dan baru menjadi konkret. Ya, kalau kita melihatnya di dalam konteks keseluruhan, dari sana kita melihat ini ini pasal berbicara mengenai kasih yang menegur. Ya, sehingga apa itu artinya sabar?
bukan dibiar-biarkan. Gitu ya. Apa itu namanya sabar? Berarti ketika kita menegur dan seseorang itu bertobat, ya kita kasih dia kesempatan yang kedua. Ya bahkan ketika kita menegur dia dan kita bertobat, kita masih bisa juga tetap menolong dia. Itu namanya kasih yang murah hati. Ya tidak sama dengan kasih yang dibiar-biarkan in the name of love begitu ya. Tidak. Ya sehingga kasih yang menegur itu kasih yang tidak membiarkan kesalahan. Meskipun juga tidak menghukum mati seseorang karena dia berbuat kesalahan. Tegur dia, dia bertobat, berikan kesabaran. Ya berikan kemurahan hati, tutupi. Tidak perlu ketika seseorang itu bertobat, saudara sebar-sebarkan kemana-mana semua kesalahannya. Bukan, tidak perlu. Gitu ya, percaya segala sesuatu, percaya Tuhan bisa mengubahkan dia. Dia sudah bertobat kok, kasih dia kesempatan, mengharapkan segala sesuatu. Mengharapkan meskipun secara manusia kita khawatir, ini bertobat sungguhan, apa bertobat-bertobatan. Tapi kita melihat dia sudah sungguh-sungguh pengharapan. Berharap betul-betul dia itu bisa bertobat. Lihat ya, sehingga 1 Korintus 13, saudara lihat dari kacamata kasih yang menegur menjadi sangat konkret. Sehingga izinkan saya mengatakan saudara, satu kasih yang orang Kristen itu perlukan, ya dan saudara dan saya perlukan, itu adalah kasih yang bersifat menegur. Ya, sehingga saudara saya bersyukur ya, saya mendengar bahwa untuk KU sore ini boleh ada kelompok kecil gitu ya, kelompok KTB yang banyak, puji Tuhan ya. Tapi kalau saya boleh tanya ya, tahu dari mana ya kelompok KTB kita sungguh-sungguh menjadi kelompok yang tumbuh bersama. Ya pada waktu saya ada kesempatan membawakan pembinaan ya untuk ketua-ketua kelompok KTB bahkan juga dengan anggotanya. Ada sebagian kelompok KTB itu yang susah mengumpulkan anggotanya. Ada sebagian kelompok KTB itu, wah kalau sampai ketuanya lupa diingatkan. Wah, gitu ya, kok enggak ngumpul-ngumpul nih. Gitu ya. Dan sekali ngumpul itu bisa mulai pagi sampai sore itu. Ya, kadang-kadang saya juga bertanya-tanya ngapain gitu ya. Tapi apakah berarti yang kedua otomatis menjadi kelompok KTB yang baik? Ya kalau dibandingkan yang pertama ya bisa dikatakan ya lebih baik lah ya. Daripada kalau setiap kali mau kumpul ketuanya mesti agak belajar sabar begitu ya. Ya, tapi kemudian saya selalu tanya ya kepada kelompok yang sepertinya sudah senang kumpul. Pertanyaan saya satu ya, selama saudara kumpul itu pernah ditegur berapa kali? Ya selama saudara kumpul itu pernah saling menegur berapa kali? Kalau jawabannya tidak ya, saya mengatakan itu kurang dalam. Karena kita kan KTB kan. Ya kalau waktu itu di gereja saya istilahnya KTB ya, kelompok tumbuh bersama. Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita tidak tahu kesalahan kita? Ya bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita merasa bahwa saya ini yang perlu dihibur, gitu ya. Saya ini yang perlu diafirmasi. Mau bertumbuh itu mau bertumbuh bagaimana? Ya kita bisa bertumbuh pada waktu kita menyadari, saya salah ya. Saya pikir itu yang salah teman saya. Ternyata saya juga ada salahnya ya. Saya pikir yang salah itu istri saya. Atau suami saya, atau anak saya, atau orang tua saya. Ternyata saya juga ada salahnya ya. Kiranya Tuhan mengampuni saya. Nah itu bertumbuh. Betul ya? Ya karena saudara perhatikan baik-baik ya. Baik ketika itu konflik suami istri, orang tua anak, saudara dengan pacar saudara, dengan teman saya. Pertanyaan yang salah. Tapi yang seringkali dan hampir selalu ditanyakan adalah siapa yang salah. Betul ya? Ya ketika ada konflik suami istri, orang tua anak, maka pertanyaan yang selalu ditanyakan itu adalah siapa yang salah. Izinkan saya mengatakan ya, itu pertanyaan yang salah. Lalu ya pertanyaan yang benar itu apa Pak? Ya pertanyaan yang benar ya, begitu ya. Baik ketika saudara ada konflik dengan dosen lah, dengan teman lah, dengan suami istri, orang tua anak. Pertanyaan yang benar adalah siapa saja yang salah. Nah, itu pertanyaan yang lebih benar dari yang pertama. Ya karena 20 tahun saya menjadi hamba Tuhan, gak tahu sudah berapa banyak konseling suami istri, sudah hampir bercerai juga ada. Sungguh loh, belum pernah saya menemukan ya, ada satu pihak yang 100% salah. Ya, meskipun memang tidak harus berarti 50% ya. Suami salah 50%, istri salah 50%, pacar salah 50%. Enggak sih. Ya jarang juga sih yang ketemu persis salahnya 50%. Tetapi juga di sisi yang lain belum pernah loh. Ya saya ketemu orang tua sama anak gegeran 100% salah orang tuanya.
Atau 100% salah anaknya. Tidak. Jadi kenapa saya menyimpulkan ya, pertanyaan yang salah itu kalau kita mencari siapa yang salah. Ya, pertanyaan yang benar adalah siapa saja yang salah. Ya, sehingga kalau saudara berada dalam sebuah kelompok KTB yang cuman ya memang ya suamimu kayak gitu. Ya sudahlah, mari kita doa bersama-sama. Ya bagus juga sih. Gitu ya. Tetapi ya apakah nanti sungguh-sungguh bisa bertumbuh? Ya karena tidak ada konfrontasi. Suamimu memang salah, tapi masa iya kamu tidak berbagian? Temanmu memang salah, tapi masa iya kamu sepenuhnya benar? Ada enggak ya yang menjadi bagianmu? Ya sehingga sekali saya konseling suami istri ya yang ribut lumayan ya, sehingga biasanya tahu dari mana ributnya lumayan. Karena kalau ribut kecil agak jarang cari hamba Tuhan itu. Ya, jadi kalau mulai cari hamba Tuhan ya, itu ributnya level lumayan sampai hampir cerai. Gitu ya, itu baru cari hamba Tuhan. Which is jangan ya, better pada waktu masih kecil itu lebih gampang ditangani. Ya, sehingga sang istri itu ya merasa suaminya tidak jujur, menutup-nutupi dari dia. Ya sementara sang suami itu merasa istrinya itu tidak percaya sama dia, curigaan. Istri macam apa ini? Tidak percaya kepada suami. Gitu ya. Nah, sudah saya biasa ya kalau ada seperti ini ajak ketemu dua-duanya ya. Karena kalau ketemu salah satu percuma. Ya saya pasti akan dengar cerita suami dan menyimpulkan ya istrinya keterlaluan ini. Mana bisa istri kok tidak percaya suami? Ya sementara kalau saya itu ngomong sama istrinya, pasti saya akan juga setuju sama istrinya. Ini suami tidak bisa dipercaya, kenapa kok nutup-nutupin? Ya sehingga waktu saya ajak mereka ketemu berdua, dengarkan mereka masing-masing saling mengeluarkan keluhan demi keluhan gitu ya. Terus saya ngomong gitu ya sama suaminya dulu ya. Kamu pingin istrimu percaya sama kamu kan? Loh ya iya. Nah kalau kamu pergi kemana-mana ndak ngomong, terus istrimu curiga, itu salahnya siapa? Dia belum mulai mikir dia. Ya tapi supaya fair kan, saya juga ngomong sama istrinya. Gitu ya, kamu pengen suamimu terbuka sama kamu. Ya iya Pak. Nah kalau setiap kali suamimu cerita kamu ndak percaya, ya suaminya ngomong seperti ini, masa? Ya, apalagi yang kamu belum buka. Ya kira-kira suamimu takut sama ngomong sama kamu itu wajar ndak ya? Istrinya sadar. Ya puji Tuhan ya. Sehingga masing-masing kemudian sadar, ya saya salah ya. Saya pingin istri percaya, saya enggak ngomong. Tapi sebenarnya istri juga sadar ya. Saya pingin suami saya ngomong, semakin dia ngomong semakin saya interogasi. Gitu ya, ya bagaimana bisa? Ya sehingga puji Tuhan gitu ya. Ya setelah itu mereka, ya Tuhan boleh mengubahkan mereka. Ya sehingga amin ya. Jarang itu siapa yang salah. Lebih sering adalah siapa saja yang salah. Ya sehingga kalau gereja kita hanya mengafirmasi gitu ya. Kelompok kecil kita hanya mengamini, iya ya memang ya susah ya punya orang tua kayak gitu ya. Punya teman kayak gitu itu percuma punya teman kayak gitu. Ya saudara kita mungkin senang ya. Ya ada yang puk kita, enggak apa-apa ya. Kita doa sama-sama ya, serahkan dia kepada Tuhan. Tapi saudara betulkah kita bertumbuh? Tapi sorry to say ya, seringkali saudara kita lebih suka gereja yang menghibur, kita lebih suka ya kelompok kecil yang menghibur ketimbang yang menegur. Padahal kalau saya boleh katakan ya, saudara mencari hiburan, saudara mencari sambutan, seringkali kan banyak orang mengatakan ya, GRI jarang disambut. Ya meskipun mestinya kalau yang KU sore better daripada yang KU2 karena kan 2000 orang. Begitu ya. Dan saya tidak bermaksud mengatakan menyambut itu tidak penting gitu ya. Tapi izinkan saya mengatakan kalau untuk disambut ya, nanti pulang dari tempat ini sudah jam 6, saudara lapar, saudara ke restoran, disambut enggak? Ya disambut. Apalagi kalau pas saudara ekonominya baik ya, pergi ke restoran yang elit, jangan-jangan saudara begitu keluar dari pintu mobil sudah disambut loh. Ya mau masuk ke restoran dibukakan, restoran mahal kan. Gitu ya, saudara kemudian sendok jatuh diganti, gitu ya, sambut. Ya habis itu saudara pingin ke bioskop, ya disambut lagi. Ya masa ke gedung bioskop gak disambut, ya semua orang boleh masuk kan. Ya sehingga pasti saudara akan disambut, mau beli tiket apa gitu ya. Mau masuk ke gedung, ini tiketnya mana, disobekkan dulu. Sehingga saudara sekali lagi ya, tanpa bermaksud mengatakan saudara gak perlu saling menyambut satu dengan yang lain. Ya tapi kalau saudara mencari sambutan, bahkan ketika saudara mencari hiburan, banyak sekali tempat di luar itu yang menawarkan hiburan, menawarkan sambutan, banyak. Tetapi ya,
Kalau saudara mencari teguran, dan teguran yang berdasarkan pada firman Tuhan, jujur saya tanya, saudara mau cari di mana? Ya, saudara mencari teguran dan teguran yang kembali kepada firman Tuhan. Ya, karena pernah salah satu pasangan yang saya berkati ya, istrinya calon istri karena belum married, ya bilang sama saya begitu ya, temannya menasihati dia, ya enggak bisa. Kenapa kok besanmu lebih sayang sama adik suamimu daripada calon suamimu? Gitu ya, kamu mesti dorong calon suamimu supaya minta bagian warisan yang sama. Wah, celaka ini. Gitu ya, sehingga kalau saudara mau cari teguran dan teguran yang kembali kepada firman Tuhan, silakan mikir. Ya, selain saudara ke gereja dan berbagian di dalam gereja, berbagian juga di dalam kelompok kecil, dan kelompok kecil yang mau sungguh-sungguh kembali kepada firman Tuhan, saudara mau cari teguran itu di mana lagi? Tidak ada loh. Begitu ya, tidak ada. Ya, dan saudara perlu menyadari ya, menegur itu sulit. Ya, kenapa kita perlu bersyukur kalau kita mempunyai gereja yang menegur? Kenapa kita perlu bersyukur kalau kita boleh mempunyai kelompok kecil yang menegur? Karena izinkan saya mengatakan, mengkritik itu gampang, menegur itu sulit, tidak sama. Ya, mengkritik dengan menegur itu tidak sama. Yang diperlukan untuk saya mengkritik, tinggal saya perlu punya mata, saya perlu pula punya mulut, cukup. Amin. Ya, tinggal saya lihat dari kiri ke kanan, oh ada yang agak ngantuk ini ya, pasti ketemu itu. Ya, demikian juga ya, saudara kalau mau mengkritik saya, tinggal lihat dari atas ke bawah, rambutnya kurang rapi, kacamatanya mungkin kurang naik, ada aja itu. Bahkan kalau hari ini ya, tidak punya mulut pun juga bisa mengkritik loh. Amin. Ya, selama punya mata dan punya jari. Ya kan? Ya, saudara kalau pernah lihat YouTube, pernah lihat kolom komennya enggak? Karena saya mikir ya, ini ngapain ya komen sampai 2000. Bahkan pernah ada salah satu episode Fokus tuh komennya sampai 100 lebih gitu ya. Saya sih seneng-seneng aja, komen-komen aja supaya lebih diperluas begitu. Cuman ya heran ya, bisa banyak sekali komen. Dan kalau saudara pernah lihat YouTube ya, kan seringkali mengatakan begini, tolong ya dilihat sampai terakhir. Ya maksudnya apa? Belum apa-apa komen. Ya dan komennya salah lagi. Nah itu namanya kritik. Ya sehingga saudara mengkritik itu gampang, menegur itu sulit. Ya karena apa? Yang membedakan teguran dari kritikan ada dua hal. Ada dua hal. Yang pertama dari 1 Korintus 13 kita melihat ya. Kenapa menegur itu sulit, mengkritik itu gampang. Karena Paulus tadi saya mengatakan setiap teguran yang dia berikan benar-benar itu persis seperti situasi jemaat Korintus. Ya sehingga apa yang membuat menegur itu sulit? Karena perlu waktu untuk saudara benar-benar mengenal. Gitu ya, kenapa ya kok si A ini begini? Kenapa kok si B itu begitu? Ya saudara, hanya ketika saudara mau ambil waktu, hanya ketika saudara mau ambil usaha, begitu ya, baru di sana begitu saudara bisa melihat, oh ternyata kesalahan si A itu ini, kesalahan si B itu. Hanya ketika saudara benar-benar mendengar, oh suaminya pingin istrinya percaya tapi dia nggak terbuka. Oh istrinya pingin suaminya cerita tapi cerita apa diinterogasi. Saudara itu tidak otomatis kemudian begitu mereka duduk langsung tahu. Tidak. Ya sehingga saudara, kenapa di sini Paulus setiap apa yang dia katakan itu tepat? Ya dia dengar. Ya ada keluarga dari Korintus datang kepada dia dengar. Ya siapa lagi datang kepada dia dengar, dia pertimbangkan. Sehingga jemaat Korintus tidak bisa menggugat Paulus. Paulus, kamu menuduh kami sembarangan ya. Siapa bilang kami ini sombong? Loh ya kan kamu sendiri yang menganggap diri lebih bijak dari aku. Ya, kamu tahu dari mana? Kami tidak sopan. Loh ya kan ada di antara kamu yang tidak mau pakai kerudung. Lihat ya. Ya sehingga apa yang membuat menegur itu sulit, saudara perlu takes time. Ya untuk kemudian mengenali saudara seiman saudara, baru ya saudara bisa secara tajam ya melihat, oh dalam hal ini dia perlu berubah. Itu sulit. Beda dengan tadi yang saya ngomong kritik. Ya bahkan tidak perlu lihat sampai akhir video YouTube-nya, sampai tengah-tengah langsung kritik. Gitu ya. Mengkritik itu gampang, menegur itu sulit. Dan yang kedua, apa yang membuat menegur itu sulit, mengkritik itu gampang? Karena ketika saudara menegur ya, saudara benar-benar concern-nya itu, kepeduliannya, bukan cuma sekedar melampiaskan unek-unek. Gitu ya, bukan cuma sekedar melampiaskan kekesalan.
daripada saya pendam di dalam, saya sakit, mending saya keluarkan yang sakit orang lain. Itu namanya mengkritik. Ya, tetapi menegur berarti betul-betul memikirkan ya, ketika saya ngomong dampaknya apa ya? Betulkah nanti setelah saya menegur yang bersangkutan lebih baik? Begitu ya? Ya bagaimana kalau setelah saya menegur, dia malah marah sama saya? Dan di sini yang menentukan ya, saudara se-concern apa dengan yang bersangkutan? Ya karena jikalau saudara tidak concern cukup, ya maka saya tidak negur, dia kemungkinan celaka, tapi saya kan tidak kena. Saya menegur, ya kalau dia terima baik, puji Tuhan. Saya tegur, ya dia kemudian gak terima baik, ya hubungan kita rusak, dia tetap melakukan dan dia celaka juga. Pilih mana ya? Saudara dijamin ya. Kalau saudara tidak cukup mengasihi yang bersangkutan, ya pilih yang pertama lah. Begitu ya? Ya kalau pilihannya saya gak negur, dia celaka. Saya negur, dia terima. Ya saya tegur. Ya demi kebaikannya saya tegur. Ya tapi kan realitanya kan gak gitu. Ya saya gak tegur, dia celaka. Saya tegur, memang ada kemungkinan dia denger. Tapi juga ada kemungkinan dia gak denger. Dan bahkan ada kemungkinan sudah gak denger, tersinggung lagi, marah lagi. Ya ini membuat saudara galau kan. Ngomong atau tidak. Ngomong atau tidak. Karena memang concern saudara bukan melampiaskan kejengkelan. Saudara mau dia itu berubah. Udah gampang. Dan kalau saudara yang pernah mengalami perasaan seperti ini ya. Izinkan saya mengatakan itu wajar. Kenapa wajar? Karena Paulus sendiri mengalaminya. Ya Paulus sendiri mengalami apa yang saudara pernah alami. Masa Pak? Kelihatannya Paulus ini kan kalau ngomong berani ya. Sepertinya tidak mikir perasaan orang lain. Petrus juga ditegur di depan umum. Loh enggak loh. Ya Petrus ditegur di depan umum. Karena memang sebagai di dalam jabatan Petrus dan Barnabas. Itu harus ditegur di depan umum. Karena mereka jabatan begitu penting. Tapi bukan berarti membuat Paulus menjadi seseorang yang tidak berperasaan. Tidak. Bukti ya. Coba saudara buka sama-sama. 2 Korintus pasal yang kedua. Ya, 2 Korintus pasal yang kedua. Ya saudara perhatikan ayat yang keempat. Ya, yang belum tahu pentingnya ayat ini boleh menstabilo kalau mau ya. Karena di sini Paulus menceritakan kepada kita. Dia mengatakan apa ya. 2 Korintus 2 ayat yang keempat saya bacakan ya. Perhatikan baik-baik. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak. Dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Ini Paulus. Ya, aku menulis bukan dengan pokoknya kamu salah ya. Kamu berubahnya seperti ini. Awas kalau kamu tidak berubah, saya malu akan kamu. Enggak loh. Ya Paulus mengatakan apa? Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dengan mencucurkan banyak air mata. Ya, sehingga meskipun memang secara konteks ini bukan 1 Korintus ya, tetapi surat setelah 1 Korintus. Ya karena jemaat Korintus itu begitu kerasnya, dikirim 1 Korintus tidak mempan. Ya, sehingga akhirnya Paulus terpaksa harus tulis surat yang lebih keras lagi, meskipun hari ini tidak masuk ke dalam kanon kita. Gitu ya. Tapi di sini yang penting yang pasti kita bisa membaca, yang penting kita bisa membaca. Paulus mengatakan tidak gampang ya. Apalagi tulisan. Ngomong langsung bisa disalah mengerti. Nulis apalagi. Ya, sehingga saudara kalau mau bicara hal yang penting, better telepon jangan WA. Ya, itu lebih risiko. Ya, di sini Paulus juga menyadari ini. Ya saya tulis. Ya tidak ketemu langsung. Ya kalau mereka salah mengerti, hubungan semakin renggang. Itu bagaimana? Dan yang kita mungkin tidak nyangka-nyangka ya. Saudara boleh baca sedikit di bawahnya. Di ayat yang ke-12, ini sambungan yang tadi ya. Ayat yang keempat ya. 2 Korintus 2 ayat yang ke-12. Paulus mengatakan apa? Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus. Aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang. Karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Kenapa Paulus kok hatinya tidak tenang ketika tidak ketemu Titus? Ya karena Titus yang bawa suratnya. Ya sehingga saudara tidak nyangka ya, ini Paulus. Sudah tiba di Troas, Tuhan membukakan jalan. Berarti kan ladang PI terbuka.
Seringkali kita pikir, wah kalau Paulus lihat orang yang bisa di PI, sepertinya segala-galanya lupa deh. Ternyata tidak loh. Ya dia sampai di Troas, Tuhan sudah buka ladang penginjilan. Ya tapi dia mengatakan hatiku tidak tenang. Dia cepat-cepat ke Makedonia. Karena di Makedonia nanti dia akan ketemu dengan Titus. Dia cepat-cepat nanya bagaimana reaksi jemaat menerima surat saya. Puji Tuhan di ayat yang ke-14 dia mengatakan puji Tuhan. Akhirnya jemaat Korintus itu bertobat. Nah di sana Paulus merasa lega. Lihat ya, kenapa menegur itu sulit. Karena sekali lagi, yang menjadi concern kita bukan melampiaskan. Sehingga jangan seperti ini ya. Yang penting saya ngomong, ya memang saya seperti itu. Tapi maksud saya baik. Masa? Begitu ya, ketika kita menegur seseorang, kita mesti memperhatikan ya. Orang itu akan berespon seperti apa. Nah, memang itu sulit. Sehingga saudara mesti bisa membedakan. Dan saudara mesti bisa mensyukuri. Kalau ada orang yang sebelum ngomong sama saudara, dak sekian lama. Gitu ya. Tapi karena dia tidak mau saudara jatuh, ya maka akhirnya dia tetap bilang kepada saudara, aduh betapa ruginya. Ya, dan betapa tidak patutnya kalau saudara kemudian langsung tersinggung karena dia mengatakan sesuatu hal mengenai saudara yang memang jelek, yang memang tidak ingin saudara dengar, tapi benar. Ya, sehingga hargailah ya ketika saudara ada hamba Tuhan, hargailah ketika saudara mempunyai kakak pembina atau sesama jemaat yang dengan kasih menegur saudara. Karena saudara perlu tahu. Saudara baru dengar pada menit itu, saudara nggak tahu dia deg-degannya, mikirnya berapa lama. Dan kalau dia tidak betul-betul mengasihi saudara, ya better nggak ngomong, yang celaka saudara kok. Ya daripada kenapa saya mesti meresikokan diri menegur saudara. Tapi kalau setiap orang Kristen seperti itu ya, kita akan sulit untuk bertumbuh. Ya sehingga yang berbahagia ya adalah orang yang hampir salah, hampir mencelakakan diri. Tetapi karena ada saudara seiman yang peduli, yang mengingatkan dia, kalau perlu menegur dia, kalau perlu memarahi dia, sehingga dia tidak kemudian melangkah, itu adalah anugerah Tuhan yang indah. Ya, itu adalah anugerah Tuhan yang penting, dan itu yang saudara harus bagaimana cari, sekaligus itu yang saudara perlu kembangkan di dalam gereja, mempunyai kasih yang tahu bagaimana menegur. Ya sehingga kemarin ya pada waktu saya ada kesempatan membawakan pembinaan di GRI Kebun Jeruk begitu ya. Ya kami berangkat ke sana setelah masterclass dengan pengurus dengan penatua. Ya kemudian penatua Andreas tanya, "Pak Hendri kok bisa ke GRII ya? Dari mana awalnya?" Nah, saya kemudian mulai cerita begitu ya. Saya pada waktu ya pastinya pada waktu saya SD SMP GRII belum ada ya. Ya, sehingga saya belum ke GRI pada waktu itu. Tapi saya ingat pada waktu SMA. Ya saya bergereja di sebuah gereja Injili yang hamba Tuhannya lulusan saat sehingga muridnya Pak Tong. Ya sehingga pada waktu Pak Tong ada speak di Surabaya, ya kita sama-sama diajak ke sana gitu ya. Speak pertama saya masih tidak ngerti apa-apa ini dosa dan kebudayaan. Ngomong apa ini Pak Tong? Ya tapi tahun depan diajak lagi mulai ngerti, mulai masuk ke tema Roh Kudus. Ya, waktu itu sedang gencar-gencarnya karismatik itu. Ya sehingga tema Roh Kudus kami diajak, mulai ngerti gitu ya. Terus di perpustakaan kami meskipun tidak banyak kaset speaknya Pak Tong yang lama-lama. Saya dengarkan begitu ya, pinjem dengarkan gitu. Tapi ya enggak terpikir pindah. Ya saya merasa cukup ya di gereja saya gitu ya. Ya setahun sekali ikut speak, mau dengar Pak Tong ya tinggal pinjem. Ya tinggal pinjem itu bukunya, tinggal pinjem kasetnya, free kok, gratis. Sehingga kok bisa kemudian ke GRI. Ya satu kesempatan. Ya pada waktu saya SMA, ya kemudian kuliah, saya mulai mengajar sekolah minggu. Nah pada waktu itu ya, sekolah minggunya itu Sabtu. Gak tahu kenapa ya di gereja saya itu kok sekolah minggunya Sabtu. Tapi yang pasti ya, gara-gara sekolah minggunya Sabtu kan, ya mahasiswa kan, pengen keluar sama temen kan, ya enggak bisa. Ya karena kalau mereka saya minta tunggu sampai jam 6 karena sekolah minggunya jam 4 sampai jam 6. Ya saya minta mereka tunggu sampai jam 6 ya sudah kemalaman. Begitu ya. Tapi kalau saya mau ikut ya mesti ngajar. Sehingga waktu itu ya saya merasa gimana ya. Mau izin berhenti jadi guru sekolah minggu kok saya juga merasa kurang tepat ya. Kalau hamba Tuhan saya nanya, "Loh kenapa kamu kok gak ngajar guru sekolah minggu lagi?" Pengen keluar sama temen.
Ya rasanya kok kurang keren begitu ya. Sehingga akhirnya ya saya tetap ngajar, tapi sambil ngajar, sambil merasa aduh ini gara-gara ngajar ini kurang bisa menikmati masa muda ini. Gitu ya. Itu berlangsung sekian lama, beberapa kali terpikir mau mengundurkan diri, tapi mikir lagi. Terus kalau anak-anak itu nanya, kenapa kok Bapak enggak ngajar lagi? Karena pengen jalan-jalan sama teman, nanti jadi batu sandungan, repot ya. Gitu ya, sehingga sampai kemudian satu kebaktian Natal. Nah, gereja kami pada waktu itu mengundang salah seorang hamba Tuhan reform, meskipun hari ini sudah nggak lagi di GRI ya, begitu ya, dari Surabaya, dan dia khotbah Natal. Ya, salah satunya Herodes. Ya, biasa pasti muncul pada hari Natal. Dan satu kalimat yang dia katakan itu sepertinya langsung kena ke saya itu. Dia mengatakan seperti ini. Kita seringkali seperti Herodes. Loh kok bisa? Menganggap Kristus itu merepotkan kita. Waduh, ya saya langsung merasa itu saya itu. Ya sehingga saya pulang ke rumah, ya saya di hadapan Tuhan saya ngaku salah, so sorry. Ya karena selama ini saya tanpa sadar seperti Herodes, gara-gara Yesus ya, saya mesti melayani ya, tidak bisa keluar sama teman-teman. Ya sehingga betul ya, saya itu seperti Herodes, merasa Yesus merepotkan saya. Tapi setelah itu saya mikir lagi ya, kenapa ya setahun kok cuma ditegur sekali? Padahal kelemahan saya banyak. Ya kalau setiap minggu ditegur sekali kan lumayan. Ya setahun ditegur 50 kali. Ya at least bisa kelihatan kelemahan lebih banyak. Saudara saya tidak bohong ya. Ini adalah pertama kali saya mikir ya. Pak Tong rasanya punya gereja di Surabaya deh. Ya saya cari gitu ya. Waktu itu belum ada Google ya. Tidak bisa tanya hai Google. Ya cari sampai akhirnya ketemu ya. Di Andika. Itu pertama kali saya ke gerejanya Pak Tong, ke GRI. Dan ketika saya beribadah di sana sekian lama, ya saya merasa bertumbuh di sana. Ya saya baik-baik datang kepada hamba Tuhan saya, yang muridnya Pak Tong itu begitu ya. Saya bilang apa adanya, Bu, saya mau permisi. Ya kelihatannya saya kok lebih bertumbuh di GRI. Nah dia seorang yang bijak ya, nasihatnya bagus sekali. Dia nggak mengatakan, kamu udah ingat ya, yang bawa kamu ke speak itu siapa? Ibu loh gitu ya, tidak ya. Dia kasih satu peringatan. Dia ngomong, ya kalau memang kamu merasa lebih bertumbuh di sana, ya it's okay. Ya itu pertimbangan kamu di hadapan Tuhan. Gitu ya. Tetapi ibu kasih tahu ya, banyak orang itu yang awalnya ikut street rajin, street Surabaya street. Ya banyak orang ikut street itu rajin, Senin ikut, Selasa ada kelas ikut, Rabu ada PA datang. Biasanya dia ngomong, biasanya setelah sekian lama mulai kurang. Hati-hati. Dia ngomong begitu. Nah saudara, saya tidak berani mengatakan bahwa saya pasti enggak, saya kan lain begitu ya. Saya ingat baik-baik kalimat itu dan betul. Ya, saya menemukan, ya betul juga yang dikatakan oleh hamba Tuhan saya ya. Begitu ya, penginjil saya pada waktu itu ya. Bahwa iya loh, ada yang pertama kali, wah sepertinya begitu pulang gereja, kapan minggu lagi? Wah bagus juga ya, karena firmannya. Sekian lama berlalu, lah kok mulai kendor. Tapi permisi tanya ya, hari ini ketika tadi saudara mendengarkan saya mengupas firman, apakah saudara kelihatan seperti orang yang sudah kendor? Ya saudara kan sudah ngerti firman lah, 1 Korintus 13, siapa yang belum tahu? Ya kira-kira ginilah. Apakah seperti itu? Izinkan saya mengatakan begitu ya, by the grace of God, kelihatannya tidak ya. Kenapa? Ya saudara, karena itu saya melihat itu penting ya. Kita kenapa mau belajar firman? Ya kenapa kita mau ikut street dan seterusnya ikut PA? Bukan karena sekedar kita suka belajar. Ya bukan karena kita suka itu memperdalam pengertian kita. Enggak boleh berhenti di sana loh. Tapi karena saya sadar, saya ini orang berdosa. Saya mau bertumbuh. Bagaimana bisa bertumbuh kalau tidak sadar dosa? Tidak mungkin. Ya di PA Jumat kemarin saya mengatakan ketika bertobat itulah satu pengharapan. Karena ketika bertobat itu sudah tanda awal Tuhan mau bekerja itu. Tidak bisa Tuhan bekerja kalau pertobatan itu tidak ada. Tidak bisa itu. Sehingga kalau kemudian kita ditegur. Dan kemudian kita sadar, itu kita. Dan kita bertobat, itu namanya pertolongan Tuhan sudah dekat dan sudah sangat-sangat dekat. Sementara
Kalau kita cuma pingin dipuk-puk-puk, memang suamimu salah, temanmu keterlaluan. Saudara, masih sangat-sangat jauh dari pertolongan Tuhan. Meskipun setelah itu, mari kita berdoa bersama-sama. Doakan suamimu ya, doakan anakmu ya, doakan itu orang tuamu. Ya, selama saudara merasa ya, yang salah orang lain. Yang mesti berubah itu orang lain. Saudara, izinkan sebagai hamba Tuhan saya mengatakan, saudara masih jauh dari pertolongan Tuhan. Tapi ketika saudara sadar, ya memang sih orang tua saya salah, tapi saya sebagai anak, ya jangan-jangan cuman kalau uang jajan gak dikirim saya baru telepon. Gitu ya, itu benar atau salah? Ya sehingga gak salah orang tua saya mencereweti saya, ya karena saya jarang telepon. Padahal uang sekolah mereka yang bayar. Begitu ya, masa itu gak salah? Ya salah juga sih. Gitu ya, sehingga bagaimana saya berubah? Nah begitu saudara ada kesadaran, iya ya saya salah juga. Saudara, izinkan saya juga mengatakan itu tandanya ya, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan sudah sangat dekat untuk saudara. Ya sehingga saudara, biar sekali lagi kita boleh mengamini tema hari ini ya, kasih yang orang Kristen itu perlukan. Kasih seperti apa yang orang Kristen perlukan? Yaitu kasih yang menegur. Ya sehingga kejarlah teguran Tuhan. Ya mintalah Tuhan mengoreksi saudara, tunjukkanlah kesalahan saya supaya saya bisa bertobat. Ya, supaya saya bisa berbalik, supaya saya bisa mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dan biarlah ya kita boleh menjadi satu saudara seiman, ya satu gereja, satu OSG yang boleh belajar. Lebih mengenal satu dengan yang lain, ya belajar lebih dekat satu dengan yang lain. Sehingga bukan cuma sekedar untuk menghibur meskipun itu baik, bukan cuma menyambut meskipun itu juga baik. Tapi kita bisa belajar saling menjaga satu dengan yang lainnya. Dengan cara mengingatkan. Kalau perlu menegur di dalam kasih, di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bolehkah saya mengundang setiap saudara pada sore hari ini secara khusus berdoa kepada Tuhan. Tegurlah saya ya Tuhan. Berikan kepada saya gereja melalui mimbar-Mu, tegurlah saya. Berikan kepada saya saudara seiman, melalui saudara seiman, tegurlah saya. Dan pakailah saya juga untuk boleh mengasihi sesama saudara seiman saya. Sehingga kalau memang saya harus menegur, berikan kepada saya keberanian. Bolehkah saya meminta saudara, mengundang saudara, silakan. Secara khusus berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan boleh memberikan kasih yang menegur di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita boleh saling menjaga satu dengan yang lain. Mari masing-masing berdoa pribadi lepas pribadi sebelum saya akan menutup di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami percaya Engkau boleh mendengarkan seruan doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, kami bersyukur untuk teguran yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kepada kami hati yang lembut, biarlah kami jangan hanya cepat mengkritik. Biarlah kami jangan hanya cepat melihat kesalahan orang lain. Tapi biarlah kami punya kerinduan ya Tuhan. Kalau kami ada kesalahan, kalau kami ada kekurangan, Tuhan berbelas kasihanlah dengan menegur kami dan menegur kami secepatnya ya Tuhan. Sehingga lebih cepat kami tahu, lebih cepat kami disadarkan, lebih cepat kami berubah. Sesungguhnya kamilah yang mendapatkan berkat yang daripada Engkau. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur sekali lagi ya Tuhan, pakailah kiranya mimbar di GRI ini untuk boleh menunjukkan kehendak-Mu, menunjukkan kesalahan kami. Dan kalau kami juga boleh ya Tuhan memiliki teman-teman OSG, biar melalui persekutuan di antara kami boleh belajar untuk saling menegur satu dengan yang lainnya. Sehingga jagalah kami ya Tuhan melalui saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, suara manusia sudah berlalu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh terus berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.